Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Era mobil listrik sudah semakin marak di Indonesia. Tapi memang hingga saat ini kita masih kedatangan mobil listrik yang harganya mahal. BMW i3S di 1,3 sampai 1,4 miliar rupiah. Tesla dari 1,4 hingga 3 miliar rupiah. Tapi tenang, karena di tahun ini kita kedatangan mobil listrik yang harganya jauh lebih terjangkau. Dan ini adalah salah satu mobil listrik yang kemungkinan harganya akan paling terjangkau dibandingkan yang lain, Hyundai Ioniq. Dan mobil ini akan segera meluncur di Indonesia dengan kisaran harga 600 jutaan rupiah. Sekarang kita lihat apa saja yang Anda dapat di mobil listrik dengan harga paling renyah ini. Secara desain, Hyundai Ioniq ini tidak berusaha untuk terlihat futuristis, malah dia terlihat seperti mobil biasa. Misalnya kalau kita bandingkan dengan BMW i3S, itu yang futuristis sekali, atau Tesla dengan model-modelnya seperti model X, yang benar-benar seperti di depan zaman kita sekarang. Tapi ini dia seperti liftback biasa, dia bentuknya liftback, dan mobil ini selain listrik, itu tersedia juga dalam varian hybrid serta plug-in hybrid, tapi itu hanya di luar negeri. Di Indonesia kita dapat benar-benar yang top of the line-nya, yaitu pure electric. Jadi dari segi desain tidak akan mencolok perhatian di jalan. Ini peleknya juga pelek seperti mobil eco car, mobil yang mementingkan ramah lingkungan, pelek 16 inci dengan ban 205 profil 60. Jadi secara desain ini tidak mencolok perhatian di jalan, tapi kalau Anda lihat ini lampunya, DRL-nya, itu memang terlihat modern. Serta satu detail yang ini khas di mobil listrik adalah tanpa grill. Jadi ini grillnya tertutup semua. Desain mobil ini konvensional, jadi ini seperti kita mengendarai mobil biasa tapi dengan penggerak masa depan. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap ini. Nah, di balik kap mesin ini seolah-olah seperti ada mesin konvensional, tapi ini bukan mesin konvensional sama sekali. Ini adalah mesin listrik. Dia motor listrik yang menggerakkan dua roda depan. Motor listrik ini bertenaga 134 HP, tapi torsinya yang luar biasa. Kalau mobil normal, torsi yang dihasilkan dari mesin dengan tenaga 134 HP itu mungkin torsinya sekitar 140, 150 Nm. Tapi mobil ini menghasilkan torsi 295 Nm. Itu khasnya motor listrik memiliki torsi yang sangat besar. Nah, mesin ini mendapatkan energinya dari baterai sebesar 38,3 kWh. Jadi ini baterainya cukup besar, diklaim ini bisa menempuh jarak di atas 300 km sekali mengisi listrik penuh. Serta kalau Anda ada kekhawatiran mengenai baterai, Hyundai memberi garansi sangat panjang untuk baterainya. Bahkan kalau di luar negeri itu bisa mencapai 8 tahun. Salah satu kenapa mereka itu sangat yakin dengan keawetan baterainya, karena mobil ini menggunakan pendingin. Jadi ada radiator, ada air radiator, dan ini digunakan untuk mendinginkan bukan hanya motor listriknya, tapi juga mendinginkan baterainya. Sehingga baterai itu suhunya lebih terjaga di suhu optimalnya dan lebih awet. Lantas satu yang menarik, ini mesin listrik, semuanya listrik, tidak ada mesin bensin sama sekali, tapi masih ada aki 12 volt. Pasti Anda bertanya, buat apa? Sedangkan kita punya baterai yang sangat besar yang bahkan bisa menggerakkan mobil, kenapa masih butuh aki kecil 40 ampere hour 12 volt? Itu karena sebagian besar peranti elektronik di mobil itu masih sharing platform dengan mobil biasa, sehingga masih menggunakan listrik 12 volt, sehingga lebih friendly juga buat kita, ada soket 12 volt di dalam. Sedangkan listrik yang dihasilkan oleh motor listriknya ini memakai high voltage, jadi voltasenya sudah bukan 12 volt lagi, sehingga tidak cocok untuk beberapa peranti elektronik di dalam. Makanya kenapa masih ada satu aki kecil ini. Tapi ya, aki itu hanya untuk peranti elektronik, tidak untuk menstarter mobil, karena mobil ini tidak perlu di starter dan ini sudah pure listrik. Dan melihat jangkauannya yang
hingga di atas 300 km, maka mobil ini bisa menghilangkan rasa was-was akan jarak tempuh. Oke, memang mobil ini bukan dirancang untuk keluar kota, karena untuk keluar kota itu butuh stasiun pengisian mungkin di rest area, tapi dengan 300 km Anda bisa berjalan di dalam kota secara nyaman dan secara aman, tidak khawatir baterainya akan habis, karena jarang sekali kita berjalan di dalam kota itu lebih dari 300 km. Di dalam kap mesin ini juga sudah ada material peredam, walaupun ya sebenarnya buat apa ya, karena nggak ada suara dari mesin juga. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang ini lebih menarik dibandingkan bagian samping atau depan, karena dia ada bagasi dengan kaca terpisah. Nah, kaca ini akan membantu visibilitas melalui spion kalau Anda melihat ke belakang, karena memang buritannya ini agak tinggi. Kemudian ada elektrik di sini yang jelas memberitahukan ke orang-orang di belakang Anda bahwa Anda mengendarai sebuah mobil listrik. Nama Ioniq sendiri itu diambil dari paduan dua kata, yaitu ion. Ion, kita tahu kalau di listrik itu ada ion positif, ion negatif, ion dan unik. Jadi ini mobil listrik yang unik, kira-kira begitu artinya. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya belum elektrik ya. Oke. Ini kapasitasnya lumayan besar, jadi lumayan panjang ke dalam, tapi memang tidak terlalu dalam karena di bawah sini ada baterai. Jadi di bawah sini sudah penuh, tidak ada ban serep juga, Anda hanya diberikan tire mobility kit. Tapi itu nggak apa-apa karena zaman sekarang memang orang sudah jarang menggunakan ban serep, hanya tire repair kit seperti ini. Kemudian di bagasi ini Anda akan menemukan satu kotak yang isinya adalah portable charger. Nah, inilah yang digunakan untuk mengisi daya dari Ioniq di rumah. Sayangnya memang ketika Anda membeli mobil ini pada saat launching nanti, mungkin sekitar di bulan November, Anda hanya mendapatkan portable charger. Artinya Anda secara maksimal hanya bisa mengecharge 2400 watt di rumah. Artinya dengan baterai 38,3 kWh, kalau misalnya baterainya habis total dengan daya hanya 2400 watt untuk mengecharge, maka Anda bisa membutuhkan waktu di atas 15 jam untuk mengecharge-nya sampai penuh lagi. Tapi memang itu jarang terjadi karena biasanya kita setiap hari itu hanya berkendara mungkin sekitar 100 sampai 150 km dengan konsumsi listriknya diperkirakan itu hanya akan menghabiskan mungkin maksimal 20 kWh, dan dengan di-charge 2400 watt artinya 8 sampai 9 jam itu sudah penuh lagi, dan itu sama dengan waktu tidur kita. Jadi portable charger ini sebenarnya cukup. Toh sebenarnya mobil ini itu bukan diperuntukkan sebagai mobil satu-satunya. Bahkan mungkin mobil kedua, ketiga, atau mobil keempat. Mungkin Anda juga punya mobil lainnya, sehingga ketika listriknya benar-benar kosong dan membutuhkan waktu mungkin sampai 20 jam untuk mengecharge, Anda bisa menggunakan mobil lain lagi. Nah, tapi kalau misalnya Anda ingin charger yang kuat, mobil ini support bahkan sampai fast charger dengan DC yang bisa mengecharge mobil ini dari 0 sampai 100% tidak sampai 1 jam. Tapi itu Anda harus membeli lagi dari third party yang kami yakin juga tidak lama lagi akan banyak dipasarkan di Indonesia. Namun pengalaman kami menggunakan portable charger ini sangat cukup. Biasanya saya berkendara setiap hari menggunakan mobil ini untuk aktivitas normal. Sampai rumah biasanya itu membutuhkan 6 sampai 7 jam untuk mengecharge sampai penuh. Jadi begitu sampai rumah saya tinggal colok, pagi-pagi sudah penuh lagi. Sangat jarang saya menghabiskan baterainya sampai 100% untuk kegiatan normal. Sekarang kita lihat bagian dalam. Oke, sebelum kita bicara akomodasinya, saya mau lihat dulu STNK mobil ini. Apakah mobil ini sudah menikmati keringanan pajak? Well, yang jelas dari STNK-nya ini kelihatan nih STNK yang sudah disesuaikan untuk mobil listrik. Jadi di bawah model tahun pembuatan itu bukan hanya isi silinder saja, tapi ada isi silinder atau daya listrik. Nah, ini daya listriknya ditulis 100, artinya itu 100 kW sesuai dengan daya dari mobil ini, 134 HP. Nah,
Yang menarik adalah bea balik nama kendaraan baru, karena biasanya Anda ketika membeli mobil baru, Anda harus membayar STNK baru ini untuk on the road. Itu biasanya harganya bisa mencapai 12,5% dari harga off the road mobilnya. Ini tidak, bea balik nama kendaraan barunya 0. Jadi Anda tidak membayar bea balik nama sama sekali. Kemudian pajak per tahunnya, PKB, pajak kendaraan bermotor, untuk mobil yang harganya ini sekitar 600 jutaan, biasanya PKB-nya itu 9 sampai 10 juta rupiah, tapi tidak, mobil ini hanya 2,8 juta rupiah. Jadi jelas mobil ini sudah menikmati keringanan pajak. Bahkan kalau tidak ada keringanan, kalau kita harus membayar pajak bea balik nama, itu bisa harganya mungkin di 700 jutaan, tapi tidak, kita menikmati harga di 600 jutaan. Dengan pajak per tahun totalnya kita hanya 3,3 juta rupiah. Jadi definitely sudah ada keringanan yang cukup signifikan untuk mobil listrik dari pemerintah. Yes. Sekarang kita bicara akomodasinya. Untuk akomodasinya memang tidak terlalu lega, bahkan terasa agak sempit. Lihat aja, ini telapak kaki saya saja sangat sulit untuk masuk ke bagian bawah dari jok depan. Kemudian ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm dan ya paling tinggal 3 atau 4 cm tersisa di ruang kakinya. Kemudian headroom juga pas-pasan ya, tidak sampai mentok, tapi nggak ada kelegaan ruang sama sekali, benar-benar pas saja buat saya. Nah di sini ada armrest ya, sedikit membantu. Kemudian satu yang positif juga, ini panel empuk, jadi terkesan lebih premium. Satu yang saya sangat heran adalah di belakang sini tidak ada USB slot atau power outlet sama sekali. Jadi benar-benar kosong saja, di sini hanya AC. Kenapa? Ini mobil listrik. Itu listrik di mana-mana, dan kenapa nggak ada USB slot sama sekali, dan kelihatannya seluruh kemewahan itu diletakkan di depan. Sekarang kita ke depan. Wah iya, ternyata sumber dayanya semua ditaruh di depan. Lihat aja 12 volt soketnya ini ada 2. Ada USB slot 1 di konsol tengah, kemudian di sini di laci tengah ini juga ada 1 USB slot lagi. Jadi ada 4 sumber daya itu diletakkan di depan semua, plus 1 lagi ada wireless charging. Jadi ada 5 sumber power itu diletakkan di depan semua. Kenapa nggak bagi-bagi ke belakang? Atau tambah lagi lah 2 di belakang, apa susahnya? Oke, tapi ini memang bagian depannya ini terasa futuristis. Walaupun secara desain dashboard ini desainnya cenderung konvensional, tapi instrumen full digital dan dia bisa berubah corak sesuai dengan mode berkendara. Mode berkendaranya ada Eco, Eco Plus, normal, dan sport. Jadi ini berubah, kalau Eco dan Eco Plus itu hijau, kalau normal itu biru, dan kalau sport itu merah tampilan layarnya. Kemudian ini infotainmentnya ini juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, serta kalau kita ke EV mode kita bisa tahu baterai itu masih berapa persen dan apa saja yang mengkonsumsi baterai itu. Jadi dari drivetrain, sistem AC, sistem elektronik itu ketahuan berapa mengkonsumsi dayanya, sehingga menimbulkan kesan ini mobil masa depan, mobil yang isinya data semua. Kemudian AC ini juga sudah digital dengan panel sentuh. Ya memang panel sentuh ini tidak mudah untuk digunakan, tidak ada tombol fisiknya, tapi terlihat futuristis. Ini belum dual zone, masih single zone. Tapi dia punya fitur driver only. Jadi kalau Anda hanya sendiri, tidak ada penumpang lain, Anda bisa pakai driver only, dan sebelah kiri itu AC-nya mati, menghemat daya. Jadi benar-benar hanya untuk driver aja AC-nya. Ini mungkin di mobil lain nggak ada yang seperti ini. Kemudian mobil ini tidak dilengkapi dengan transmisi, karena memang motor listrik itu range-nya sangat besar. Dia bisa dari 0 RPM sampai puluhan ribu RPM, sehingga tidak diperlukan lagi transmisi. Makanya ini tuas transmisi juga tidak ada, hanya digantikan dengan tombol shifter PRND. Ini terlihat futuristis, tapi jujur aja setelah beberapa hari pakai, saya tuh nggak pernah terbiasa dari maju ke mundur, nggak pernah bisa tanpa melihat gitu, seperti mobil biasa tanpa melihat untuk memindahkan dari maju ke mundur atau sebaliknya. Tapi tetap kita harus melihat dulu, karena ini memang kita nggak terbiasa dengan tombol seperti ini. Kemudian di belakang ini ada sejumlah fitur dengan tombol-tombol yang keren. Tombolnya juga kelihatan
berkelas gitu ya, ada pemanas kursi. Tapi untuk pasar Indonesia bukan hanya pemanas kursi, ini karena ini adalah mobil contoh, jadi nanti untuk yang Indonesia itu ada pemanas dan pendingin kursi. Kemudian ini joknya juga sudah elektrik. Kalau nanti yang dimasukkan dijual untuk Anda maksudnya, itu juga sudah elektrik tapi dengan memori. Yang ini belum ada memori. Kemudian ada tombol kamera di sini untuk kamera belakang. Kemudian ada rem parkir elektrik dengan fitur auto hold dan ada sensor parkir. Kemudian berbicara masalah posisi berkendara, ini ergonomis karena dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik, cukup jauh juga range pengaturannya, sehingga jadi posisi duduknya enak dengan visibilitas yang luas ke depan, ke samping, bahkan ke belakang dengan tambahan kaca di bagasi itu menjadikan visibilitas makin luas. Material empuk di sini, material di dashboard ini bukan material empuk tapi dilapisi dengan material seperti kulit dengan jahitan-jahitan asli, sehingga cukup oke. Walaupun desainnya tidak terlalu futuristis. Sedangkan di setir ini ada pengatur audio dan ada cruise control di bagian kanan. Satu yang agak mengherankan adalah mobil ini itu sudah full elektrik. Mobil ini dirancang untuk futuristis juga. Kenapa lampunya masih kuning ini? Kenapa nggak LED sekalian biar senada dengan lampu depan dan lampu belakangnya? Kalau saya beli ini harus diganti LED nih biar suasananya menjadi lebih masa depan. Nice. Sekarang kita akan langsung berjalan. Sebelum membahas bagaimana rasa mobil ini, kami ingin membahas suara beberapa dari Anda yang menyatakan mobil listrik tidak berkontribusi untuk lingkungan karena sumber listriknya sendiri masih mengotori lingkungan. Oke, dari satu sisi itu ada benarnya bahwa memang sumber listrik kita sekarang sebagian besar menggunakan batu bara yang itu juga mencemari lingkungan. Tapi kita beli mobil listrik atau tidak, batu bara itu akan tetap dibakar dan menghasilkan listrik. Bahkan PLN bilang sekarang mereka kelebihan suplai listrik. Dengan kita menggunakan mobil elektrik, setidaknya kita berkontribusi untuk udara yang lebih segar di domisili kita masing-masing. Dan kalau kita menunggu sampai sumber listriknya bersih, kapan kita mau mulai semua ini? Toh sebenarnya teknologi untuk menghasilkan listrik yang bersih itu sudah ada. Teknologi nuklir misalnya itu adalah salah satu yang terbersih, tapi masih ada concern sehingga kita tidak menyetujui itu. Tapi sudahlah, itu biarlah menjadi urusan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tapi kita sebagai pemilik mobil, pengguna mobil, kontribusi kita walaupun kecil tapi cukup berarti dengan tidak membuang lebih banyak lagi polusi ke tempat tinggal kita. Sama seperti mobil listrik lainnya, Ioniq bergerak tanpa suara dan getaran. Nah, itulah memang asiknya mobil listrik. Mobil itu penggeraknya tidak ada suara, tidak ada getaran, tiba-tiba melaju aja. Jadi kalau kita pecinta mobil yang pakai mesin itu, anggap aja kayak mesin di depan ini mesin dari Rolls Royce yang suaranya nyaris tidak terdengar tanpa getaran, tiba-tiba mobil melaju. Dan selayaknya mobil listrik, mobil ini juga berakselerasi secara instan. Ini mobil tidak dibuat untuk mobil sport. Bahkan ini juga modelnya juga bukan model sport. Tapi ketika Anda injak gas, torsinya mungkin kedengarannya nggak terlalu gede, 295 Nm, tapi keluar seketika. Wah, langsung kejeduk lagi ke belakang. Wah, ada rasa sport di situ, ada rasa seperti mobil sport. Instan sekali tenaganya, dan mobil ini tidak pelan. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8,7 detik. 8 detikan. Mobil yang dari luar kelihatannya jinak, kemudian mobil listrik ternyata 8,7 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Ketika sudah puas berakselerasi, saatnya berdeselerasi. Mobil ini sangat senang ketika Anda mengurangi kecepatan
karena dilengkapi dengan regenerative braking. Jadi ketika Anda mengangkat pedal gas atau menginjak rem, energi kinetik dari roda itu dipakai untuk memutar generator yang menghasilkan listrik, yang kemudian listriknya disimpan lagi ke baterai untuk menambah daya atau jarak tempuh lagi, sehingga benar-benar memanfaatkan energi yang biasanya terbuang sia-sia. Nah, uniknya di Hyundai Ioniq ini, level dari regenerative braking itu bisa kita setel melalui pedal shift, yang biasanya ini untuk mengoper transmisi secara manual. Di sini menjadi level regenerative braking. Kalau kita tambah level regenerative brakingnya, maka begitu kita angkat gas, mobil itu akan menimbulkan efek engine brake yang lebih keras dan membuat level pengisian baterai mobil ini juga lebih meningkat. Nah, ini cocok banget kalau misalnya kita turun panjang, daripada kita injak rem, kita mendingan tambah saja level regenerative brakingnya, sekaligus menghemat kampas rem dari sistem pengereman konvensionalnya. Kemudian ada 4 level total, level 0, level 1, level 2, level 3. Dan kalau misalnya Anda sudah pernah coba mobil listrik yang lain dan senang dengan rasa berkendara one pedal driving, di mana Anda tidak perlu menekan pedal rem sama sekali, mobil ini juga bisa. Jadi Anda tinggal angkat gas saja, dan ketika Anda mau berhenti, Anda tinggal tarik tuas pedal shift sebelah kiri dan mobil akan melambat seperti kita mengerem normal sampai berhenti secara halus, sekaligus juga menambah level pengisian baterai plus tidak menggunakan kampas rem sama sekali. Jadi bisa one pedal only, walaupun tetap harus dibantu dengan tangan untuk saat terakhir ketika kita mau berhenti. Dengan kemampuan regenerative braking yang sangat baik dan bodi aerodinamis, konsumsi listrik mobil ini juga sangat rendah. Kami sudah mencoba beberapa mobil listrik seperti BMW i3S, Tesla Model 3, Tesla Model X. Itu tidak ada yang konsumsi listriknya sebaik mobil ini. Mobil ini itu rata-rata kami tes sendiri di Indonesia melalui macet, rute kombinasi semua, itu mencapai 9 km per kilowatt hour. Jadi satuannya bukan kilometer per liter, tapi kilometer per kilowatt hour. Dan itu sangat baik. Apalagi kalau misalnya Anda jalan di tol konstan 60 sampai 65 km per jam, bahkan dia bisa di atas 10 km per kilowatt hour. Kenapa? Karena pada saat kita macet atau kita jalan di kepadatan lalu lintas, mesin itu hanya menyalurkan energinya seperlunya. Beda dengan mesin bensin, ketika kita macet, mesin itu membakar bensin hanya untuk menyalakan mesin. Sedangkan di sini kalau misalnya kita berhenti, ya udah, mesin benar-benar cuma dipakai sedikit dayanya untuk AC dan tidak ada yang energi yang terbuang percuma. Makanya dia cukup hemat. Nah, 9 km per kWh. Sekarang kita convert ke rupiah. Mobil konvensional, anggap aja mobil konvensional itu juga 19, 110 lah kira-kira ya. 19, 110 artinya untuk 1 liter bahan bakar itu bisa berjalan 9 sampai 10 km. Dan itu artinya untuk 9 sampai 10 km membutuhkan biaya ya let's say Rp9.000. Bahan bakar seperti oktan 92 atau 95, 98. Sedangkan mobil ini untuk menempuh 9 sampai 10 km hanya membutuhkan 1 kWh, dan 1 kWh itu harganya hanya Rp1.600. Jadi hampir 6 kali lipat lebih hemat secara rupiah untuk pemakaian energinya. Memang dengan konsumsi listrik itu 9 km per kilowatt hour dan kapasitas baterainya adalah 38,3 kWh, artinya range mobil ini secara teoritis itu adalah sekitar 350 km. Artinya memang belum bisa untuk keluar kota yang agak jauh. Kalau mungkin cuma Bandung bolak-balik mungkin itu masih bisa. Tapi kalau misalnya dari Jakarta ke Semarang mungkin itu nggak cukup. Anda harus mengisi listrik di tengah perjalanan dan itu tidak mudah. Tapi untuk pemakaian dalam kota, mobil ini luar biasa praktisnya. Anda tidak perlu mengisi listrik di tempat khusus seperti Anda mengisi bensin di SPBU, karena sumber listrik di rumah ini adalah rumah Anda sendiri. Anda tinggal colok listrik ketika Anda sampai di rumah, kemudian tinggal tidur, istirahat. Pagi-pagi sudah bertambah
energinya atau bahkan penuh. Setiap hari seperti itu Anda bagaikan memiliki SPBU sendiri. Benar-benar cara yang sangat menyenangkan dan praktis. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama, kualitas bantingan dan handling dari mobil ini biasa aja. Tidak seperti mobil yang harganya 600 juta rupiah lebih. Ya oke lah, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, lebih ke arah keras. Kemudian handlingnya cukup presisi tapi bukan yang sangat sigap. Karena memang mobil ini mahal bukan untuk sasisnya atau suspensinya, tapi mobil ini mahal memang untuk penggerak listrik dan baterainya. Jadi ya mobilnya harga 600 juta rupiah lebih, tapi rasanya tidak seperti sedan 600 juta rupiah. Kemudian hal kedua adalah kebisingannya. Kebisingan ban itu terasa sekali di dalam. Ya mungkin juga karena tidak ada lagi suara mesin yang biasanya bisa menutupi suara ban, tapi jadi suara bannya ini terdengar lebih jelas di mobil ini. Apalagi kalau menurut penilaian kami, tipe ban yang digunakan ini juga bukan ban yang hening, jadi dia masih agak bersuara dan mungkin harus ditambah sedikit peredam lagi untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Kemudian hal berikutnya yang masih kurang di mobil ini adalah belum dilengkapi dengan adaptive cruise control, yang mana biasanya mobil elektrik itu sekarang sudah menggunakan. Nissan Kicks saja yang harganya di 400 jutaan sudah menggunakan adaptive cruise control, karena itu fitur yang sangat berguna untuk Indonesia, tapi mobil ini belum ada. Serta ketika Anda membeli mobil ini, Anda hanya mendapatkan AC portable charger. Anda tidak mendapatkan fast charger, walaupun mobil ini bisa fast charger sampai 50.000 watt, sehingga ngecharge dari 0 sampai penuh itu tidak sampai 1 jam, walaupun mobil ini sudah support, tapi belum dapat chargernya. Anda hanya mendapatkan satu portable charger yang itu kapasitas maksimal pengecasannya hanya 2400 watt kira-kira. Ya memang cukup lah kalau Anda sambil ngecas sambil tidur, tapi Anda tidak bisa ngecas secara cepat. Dan untuk mendapatkan charger yang cepat atau fast charger, Anda harus membeli charger dari pihak ketiga. Cukup untuk untuk sebagian besar penggunaan kita atas mobil ini tuh cukup sebenarnya AC portable charger itu. Cuman kadang-kadang kan mungkin pengen ngecharge yang cepat, ya tidak diberi. Beda dengan yang merek premium seperti BMW i3S atau Tesla, mereka punya fast charger yang bisa dipasang di rumah. Ya ada harga, ada rupa. Namun tidak bisa dipungkiri, walaupun memiliki harga terendah dibandingkan mobil listrik lainnya, Hyundai Ioniq ini cukup advance. Ya mobil ini instrumennya canggih, data yang dikeluarkan oleh multi information display serta infotainmentnya juga lengkap. Kemudian konsumsi listriknya juga hemat, membuktikan tingginya teknologi Hyundai di sektor mobil listrik ini. Kemudian range yang jauh di atas 300 km membuat saya setiap hari menggunakan mobil ini di Jakarta nggak perlu pusing masalah jarak tempuh. Bahkan saya bisa pergi kemana aja, karena memang jarang sekali atau sulit sekali kita di kota besar itu berjalan lebih dari 300 km tiap hari. Kemudian pengisian dayanya mobil ini juga bersahabat, bisa diisi dari mulai 1600 watt sampai 50.000 watt. Jadi bahkan di bawah 2000 watt saja pun bisa untuk mengisi listrik mobil ini. Garansi baterainya sangat lama, mencapai 8 tahun. Dan mobil ini juga memiliki tenaga yang kuat. Benar-benar nggak sabar rasanya berharap pabrikan mobil lain bisa mengikuti langkah Hyundai menjual mobil listrik untuk pasar Indonesia dengan harga yang masuk akal. Ya, walaupun Hyundai Ioniq ini adalah salah satu mobil listrik yang paling terjangkau di Indonesia sekarang, memang harganya masih tinggi. Itu karena teknologinya
teknologi baterai terutama itu masih sangat mahal. Tapi minimal dengan harga tidak sampai 700 jutaan rupiah Anda bisa mendapatkan mobil yang full elektrik. Dan ketika Anda mengendarai mobil full elektrik, itu rasanya yang didapatkan itu mirip dengan harga mobil listrik yang miliaran. Anda tetap mendapatkan mesin yang sangat halus, tanpa getaran, tanpa suara, torsi yang instan, serta yang paling menyenangkan dari sebuah mobil listrik adalah kemudahan. Yaitu ketika Anda sampai rumah, Anda tinggal charge di rumah dan bangun pagi besoknya itu sudah penuh lagi energinya tanpa perlu ke SPBU, tanpa perlu buang-buang waktu untuk isi bahan bakar sama sekali. Sama seperti mengecharge handphone. Memang pada saat ini mobil listrik belum ada yang range-nya itu hingga di atas 1000 km misalnya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari ini sangat layak. Anda tidak akan merasakan kekhawatiran tentang jarak tempuh atau kehabisan baterai kalau Anda hanya memakai di dalam kota. Dan biaya energi yang Anda keluarkan jauh lebih kecil ketimbang mobil bensin atau bahkan diesel, serta pajak yang Anda keluarkan per tahun juga lebih kecil. Dan terpenting Anda bisa merasakan teknologi masa depan sekarang dengan harga yang tidak gila-gilaan. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Hyundai Ioniq ini. Kami tidak sabar menunggu tes saudaranya, yaitu Hyundai Kona Electric yang juga dikabarkan akan masuk ke Indonesia. Dan kami juga tidak sabar menunggu merek-merek lainnya memasukkan mobil listriknya ke Indonesia, sehingga akan terjadi persaingan yang lebih sehat dan lebih banyak lagi pilihan untuk kita. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.